Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Sadewa dari kelas 12 IPA. Saya akan mempresentasikan dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Perlu kalian tahu, setelah merdeka pada tahun 1945 sebagai negara baru, Indonesia pernah beberapa kali berganti sistem pemerintahan. Setelah mencoba demokrasi liberal, Indonesia mengubah haluan sistem pemerintahnya ke sistem demokrasi terpimpin. Pada 9 Juli 1959, Kabinet Juanda dibubarkan dan diganti menjadi Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959. Kabinet ini memiliki program kerja yang disebut TRI, program yang meliputi 1. Masalah-masalah sandang dan pangan, 2. Keamanan dalam negeri, dan 3. Pengembalian Irian Jaya. Kondisi politik di masa demokrasi terpimpin. Kebijakan dalam negeri. Pidato penemuan kembali revolusi kita dijadikan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Lewat sidang umum MPRS 1963, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung olehnya. Untuk DPAS, ketuanya adalah beliau. Presiden membentuk DPR GR 256/1960 setelah DPR sebelumnya menolak RAPBN. Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Permesta. Dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga Tinggi Negara atau MPRS, DPR, GR, DPA, Depernas, dan Front Nasional diintegrasikan disebut regrouping kabinet. Presiden pengembalian alih pimpin tertinggi militer dan membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI. Menerapkan paham Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis dalam lembaga negara. Kebijakan luar negeri. Munculnya istilah 1. Old Devo atau Old Established Forces, negara yang kapasitas yang cenderung kolonialis. 2. Nevo, New Emerging Forces, negara-negara anti-kolonial dan anti-imperialisme. Dijalaninya 1. Politik mercusuar, 2. Politik poros. Kebijakan politik yang terdapat dalam infografis di atas tentunya tidak lepas dari beberapa kecaman karena adanya penyimpangan, seperti penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selain itu, keberadaan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, juga menuai kontroversi. Peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah pembebasan dan pengembalian Irian Barat. Yang kedua adalah gerakan G30S. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.